Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Alhamdulillah kita baru aja menyelesaikan touring 200 km ya, 360 derajat di Pulau Belitung. Kita mulai dari Kota Tanjung Pandan pastinya ya, dari hotel menuju ke Manggar 70 km itu nggak berhenti, lalu balik lagi menggunakan jalur lain sehingga memutar gitu menuju Tanjung Tinggi, balik lagi akhirnya ke Tanjung Pandan. Total sih 200 kilometeran. Dan memang secara umum ada banyak banget ya hal-hal atau variabel yang berhasil saya kupas ya, hal-hal yang belum sempat saya kupas ya ketika test ride misalkan di Delta Mas dan juga ketika test ride pribadi di Bogor sekalipun. Kayak misalkan yang pertama adalah top speed. Ya, alhamdulillah banget ya, di Belitung ini itu banyak banget spot ya, spot jalanan yang sepi sehingga saya bisa memaksimalkan top end power dari Honda Vario Evo 160 ini sehingga kita bisa memperoleh top speednya. Teman-teman sekalian kalau mau lihat ya silahkan lihat di video berikut ini. Nah teman-teman sekalian, saya menggunakan dua alat ya untuk melihat speed ya atau kecepatan, yaitu menggunakan speedometernya OM dari ya Vario Evo 160 dibandingkan dengan pembacaan dari Cyclocom GPS SOS yang biasa dipakai di sepeda. Kita bisa lihat ya setelah di atas 99 itu display di Cyclocom di GPS-nya nggak ada, karena memang sepeda biasanya cuma nyampe berapa ya, di bawah 100 km per jam gitu ya. Jadi jawaban displaynya 99 doang. Kita bisa lihat di sini top speednya berapa, dan akhirnya dong saya dapat 124 km per jam on speedo yang dibaca oleh GPS itu sebesar 113,4 km per jam. Luar biasa sih. Secara umum ya, ini angka ini itu melebihi dari klaim yang dirilis oleh Astra Honda Motor sendiri mengenai kecepatan tertinggi atau top speed dari Honda Vario Evo 160. Saya cukup senang bisa melihat atau juga bisa menggali top end power dari Vario Evo 160 ini sampai titik mana. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, secara umum motor ini cukup kencang. Ya bener ya, nggak hanya top speed ya, banyak hal-hal lain. Namun kalau kita ngomongin top speed itu sebenarnya perkiraan saya bisa lebih dari itu ya, kalau misalkan kondisi jalannya memang benar-benar rata. Ketika itu memang pada saat pengujian itu jalannya cukup sepi namun agak sedikit bumpy sehingga saya agak sedikit takut ya menggeber motor itu lagi, sehingga akhirnya ya harus ngerem dan juga menurunkan kecepatan. Tapi saya pikir mungkin ya sekitar 2 atau 3 km per jam lagi itu masih dapat teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian juga bonusnya bisa lihat berapa sebenarnya top speednya dalam hitungan GPS-nya. Nah kayak begitu. Mengenai akselerasi ya saya pikir juga cukup bagus. Ya, kita bisa lihat walaupun memang tidak melakukan pengujian akselerasi pada saat tes ini, namun kalau terasa sih memang semenjak pada saat tes di Delta Mas dan juga melakukan pengujian di sini itu kencang banget pengujiannya kayak gitu. Terus apalagi suspensi ya. Suspensi saya pikir sih nggak terlalu jauh berbeda bila dibandingkan dengan suspensi ketika pada saat kita tes di Delta Mas, teman-teman sekalian. Nah, jadi memang secara umum memang seperti itu suspensinya. Terus habis itu apalagi beberapa hal yang bisa saya coba kupas ya dari ini, kayak luar biasa ya, barusan ada bonus sedikit buat teman-teman sekalian. Saya jadi hilang ya. Nah, oke. Selain itu apalagi akselerasi dan segala macam yang pastinya teman-teman sekalian banyak yang kepo mengenai masalah berapa konsumsi bahan bakar dari motor ini. Dengan teman-teman sekalian bisa lihat ya gaya berkendara yang tidak seperti kayak saya lakukan di Jawa misalnya kayak gitu, di mana average speednya itu biasanya cuma hanya sekitar 40-50 gitu ya average-nya ya. Di sini itu benar-benar karena jalanannya kosong, kita bisa benar-benar gaspol gitu ya, bisa 70-80 gitu ya on speedo. Dan dengan kayak begitu plus beberapa kali melakukan interval top speed dan segala macam, ternyata motor ini masih bilang cukup irit. Ya saya sendiri seperti teman-teman sekalian bisa lihat nih sekarang nih ya, kira-kira dapat berapa, dan kita bandingkan dengan beberapa teman-teman yang lain dapat berapa konsumsi bahan bakar dari Vario Evo 160. Ya kita akan lihat ya nih motornya Niko. Nik, konsumsi bahan bakar berapa?
1:50, Pak. 150 200 km mana tuh ya? 150,4 ya. Niko dengan berat bobot berapa? 83 kg. 83 kg. Luar biasa Niko. Masih irit. Dapat 50 ya. 50. Mas. Dapat berapa, Kang? 46,6. Mana tuh? Tapi di awalnya dari riset. 0. Dari 0 enggak? Dari awal. Ini iya, 212. Awalnya 0. Berapa BBM sampean? Berapa, Kang? 46. Bobot berapa bobot? 75. 75. Masa? Coba lihat. Sip, sekarang kita lihat Mas Rang nih ya, Raja Touring. Oke. Mas Rang, berapa konsumsi bahan bakar? Mas Rang masih berantakan bawahnya nih Nggak cuma ada masalah berantakan. 47. Tapi ini tuh. Ini seberantak-berantakannya tetap irit. Jadi gimana dong? Luar biasa loh. Mau tahu yang lebih irit nggak? Siapa tuh? Nih, Luar biasa. Siapa nih? punya Pak Anto. Pak Anto. Kita lihat ya. 54,2 dong. Luar biasa Pak Anto nih ya. Pak Ini Anto Pak Anto nih. berapa? Menangnya Berapa ini? 54,2. Wus, irit banget. 54,2 pemenangnya, luar biasa. Pak Anto. Pak Anto ya. Belum lihat punya gua ya. Berapa, Wan? Ini badannya cungkring sih. Berapa nih lo lihat punya gua, Mas Rang? Lihat punya gua berapa? 55,5. Coba Mas Rang, berapa testimoni saya? 55,5. Kedal. Dari sini lo gua nobatin. Bener-bener vlogger tua. Ini siapa Pak Topik? Iya. Cuy, ini irit banget, ini paling irit cuy. Kelihatan skillnya nih. Skill berkendaranya ya. Kendaranya. Wow, emang beda Cari ya. aman. Selalu cari aman. Kok motor lu mana kok? 50 gua. 50. Ya, kita lihat Sekarang kita Iwan. apa nih? Iwan Banaran nih kita lihat ya. Iwan Banaran, Konsumsi bobotnya bahan bakar. 45,9. Irit pol, irit pol. Minyak sekali nih. Irit Coba pol. kita lihat yang saya. 45, berapa, Wan? Si Iwan mau lihat punya saya. Jadi badannya kan 60 ya? 50 ya? 58. 58. Wih, 55,5. Tua tenang. Biasa gimana sih? Kita lihat sekarang ya. Akang MV nih ya. Akang MV. 6,6, 4 ya? Ini udah bawaannya udah sangat brutal teman-teman sekalian. 46,4. Enak ya? Enak. Atas bawah narik. Menarik ya? Handlingnya? Luar biasa ini. Bener kan? Pada saat saya pakai ini tuh bener-bener nggak ada yang apa namanya? Nggak ada yang dibuat-buat. Jadi bener 55,5 km per liter. Jadi dalam perjalanan 200 kilometer itu saya hanya menghabiskan kurang dari 4 liter bensin kemarin. Luar biasa sih ya. Dengan kondisi kayak begini di mana bensin itu cukup mahal, konsumsi bahan bakar yang irit dari sebuah motor, sepeda motor itu adalah sesuatu yang mesti banyak banget dicari oleh kita semuanya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi secara umum kayak gitu mengenai masalah handling tidak ada yang berubah ya dibandingkan dengan handling Vario 160 sebelumnya, gen yang pertama dari 150 Vario. Cuma memang dia mempertahankan kekhasan dari handlingnya yang cukup bisa dibilang sharp banget bila dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nah itu yang jadi misalnya seperti itu, dan juga hal-hal lain seperti kayak efektivitas dan juga fungsionalitas dari pijakan kaki ini cukup lega, yaitu sama ya kayak gitu, dan mau muatin barang atau memindahkan kaki-kaki ke depan ke belakang itu cukup bagus. Terus habis itu bagasinya juga cukup besar. Secara umum Vario Evo 160 sih kalau menurut saya sih memang mengkombinasikan dari kegantengan atau bagusnya desain bodyworknya yang tajam-tajam sporty dengan fungsionalitas ditambah lagi dengan performa yang cukup bagus lihat dari top speednya, dan juga pasti keiritan konsumsi bahan bakar bisa sampai 55,5 km per liter diajak ugal-ugalan di Belitung. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, sedikit recap dari apa yang telah saya coba lakukan, saya coba uji, dan saya coba kuak dari Honda Vario 160 ini di Belitung, sehingga bisa mungkin menjadi salah satu referensi teman-teman sekalian jika mau memilih sepeda motor khususnya skutik di range harga segini dan juga di range kubikasi sekitar 150 dan 160 cc-an. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.